pemimpin, apakah itu raja, apakah itu presiden, apakah itu khilafah, apakah itu sultan, yang penting pemimpinnya pemimpin yang jujur. Jangan pemimpin pembohong, rajanya pembohong, presidennya pembohong, menterinya pembohong, sultannya pembohong. Itu yang tidak benar. Sifat pemimpin yang perlu: raja jujur, presiden yang jujur, sultan yang jujur. Ini Islam. Pilih pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat. Kekayaan alam Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, mengapa kekayaan alam Indonesia kok dinikmati oleh orang asing, kok tidak dinikmati oleh bangsamu? Kau jangan menjadi pemimpin pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Al-Mukarram Adinda Kiai Haji Hamim, Adinda Kiai Haji Aliyuddin, dan para ulama-ulama lainnya yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya, hormat saya kepada para alim ulama ini. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Baik itu nikmat-nikmat lahir maupun nikmat-nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Untuk lebih meresapnya perasaan ini, kita lihat saudara-saudara kita yang sudah berada di liang kubur. Mungkin tahun yang lalu masih bersama-sama dengan kita dalam imtihanan ini, dalam haul ini, tapi ternyata sekarang mereka sudah berada di kuburan. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Syukuri nikmat ini sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Untuk lebih meresapnya perasaan ini, marilah bapak-bapak, ibu-ibu lihat di rumah sakit. Berapa ribu manusia sekarang yang sedang telentang di rumah sakit, diinfus dengan segala macam penyakitnya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri kesehatan ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukurkan panjang umur ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu doa saya sekarang ini kepada Allah, Allahumma tawwil umri ma dumtu nafi'an lil Islam wal muslimin. Ya Allah, panjangkan umur Sukron Makmun ini. Selama Sukron Makmun masih ada gunanya untuk agamamu ya Allah, masih ada gunanya untuk orang-orang Islam ya Allah, panjangkan umur. Kalau tidak, barangkali kuburan
lebih bagus untuk saya. Saya sudah tua, umur sudah 87 tahun untuk Komariah, sudah berumur 86 tahun untuk Masehi. Tinggal dipanjangkan umur, saya cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat batin, nikmat Islam, nikmat iman. Ini merupakan nikmat yang terbesar dari segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan Islam kita menyerah kepada Allah, kita menjalankan syariat Islam. Dengan iman yang menjadi pengawal kita, manusia ini akan berbahagia dan akan selamat kalau pengawalnya itu iman. Bukan dikawal oleh polisi, bukan dikawal oleh tentara, bukan dikawal oleh banser, tapi dikawal oleh iman. Di mana saja berada, pengawalnya iman. Sehingga iman selalu menegur. Kerjakan, ini perintah Allah, kata iman. Iman negor, jangan dikerjakan, ini larangan Allah. Hanya iman yang bisa memerintah kita ini. Kalau orang diperintah oleh imannya, insya Allah selamat. Hancurnya manusia kalau sudah dikawal oleh hawa nafsunya. Pergi ke kantor dikawal oleh iman, naik kendaraan dikawal oleh iman, pergi ke pasar dikawal oleh iman. Di mana saja berada, dikawal oleh iman. Ini yang dijamin selamat. Hancurnya manusia, masuk di ke kantor, pengawalnya nafsu serakah, nafsu tamak. Masuk ke pasar, pengawalnya nafsu serakah, nafsu tamak. Pergi ke sawah, pengawalnya nafsu tamak, nafsu serakah. Disinilah hancurnya manusia. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Alhamdulillah kita diberikan iman dan Islam. Ini yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya tidak melepaskan manusia begitu saja. Walaupun oleh Allah sudah dikasih akal, tetapi Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya diturunkan para nabi. Ini merupakan rahmat yang besar. Diturunkan para nabi untuk membimbing akal manusia, untuk membimbing nafsu manusia. Diturunkanlah para nabi, diturunkanlah yang namanya agama, ialah agama Islam. Agama Islam itu agamanya seluruh para nabi. 25 rasul itu semuanya agamanya Islam. Tidak ada yang tidak beragama Islam. Semua para nabi, para rasul, 25 nabi, 25 rasul, semuanya beragama Islam. Nah, ini yang kadang-kadang saya luruskan berpikirnya umat Islam, karena banyak yang keliru kiai, dianggapnya yang membawa Islam itu hanya Nabi Muhammad, yang membangun Islam hanya Nabi Muhammad. Itu pikiran salah. Ini yang selalu saya luruskan akidah ini. Islam itu dibangun oleh 25 rasul. Jadi kalau ibaratkan bangunan kayak masjid ini dibangun oleh 25 insinyur. Yang membangun Islam itu 25 rasul, bukan Nabi Muhammad saja. Nabi Adam memulai pembangunan Islam.
Dengan fondasi dia tanamkan fondasi tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid. Nabi Adam mengajak umatnya agar beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta ini, Islam. Datang Nabi Nuh, saya sebut yang ulul azmi saja. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh melanjutkan agama Islam, melengkapi syariatnya dengan fondasi yang sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Itu yang berhak kita sujud. Jangan sujud kepada makhluk. Jangan sujud kepada ciptaan Allah. Sujudlah kepada penciptanya. Jangan sujud kepada matahari. Sujudlah kepada pencipta matahari. Jangan sujud sama bulan. Sujudlah sama pencipta bulan. Jangan sujud sama batu. Sujudlah sama pencipta batu. Mengapa kita sujud kepada makhluk yang tidak punya hak? Yang punya hak hanya pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Ibrahim menyempurnakan syariat Islam dengan fondasi tetap. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa datang membawa agama Islam. Disempurnakan syariat Islam dengan kitab Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Menyempurnakan. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Nabi Isa kita muliakan. Itu Nabi, itu Rasul. Nabi Isa tidak membawa agama baru. Nabi Isa menyempurnakan agama Islam yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya dengan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab suci ini. Kita wajib beriman bahwa kitab Zabur, kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat, kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil, kitab suci yang datang dari Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 23 Rasul sebelumnya. Nabi Isa ke-24, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad menyempurnakan, bahkan menyelesaikan pembangunan Islam. Tugasnya Nabi Muhammad tidak membawa agama baru, menyelesaikan bangunan. Jadi kalau istilah insinyur membangun masjid, datangnya Nabi Muhammad itu finishing, menyelesaikan bangunan. Dengan datangnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran 30 juz, pembangunan Islam selesai. Sudah selesai pembangunan Islam. Karena selesai, Allah yang meresmikan, Allah yang mendeklarasikan bahwa agama Islam untuk seluruh dunia. Kalau sebelumnya agama Nabi Musa Islam satu lokal, Nabi Isa lokal, tapi setelah Al-Quran turun 30 juz sempurna,
Islam merupakan agama internasional. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Itu berkali-kali saya tanamkan kepada kita supaya iman kita kokoh. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa, orang Amerika saja. Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia sedunia. Allah tidak karakterisasikan kalau pembangunan belum selesai. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, bukan kata Sukron Makmun, al-yauma pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan untuk apa? Untuk menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnas, agar engkau Muhammad jelaskan Quran ini kepada seluruh umat manusia. Al-Quran 30 juz diturunkan sempurna, semua kitab yang ada ditarik oleh Allah ke langit. Saudara mau mencari kitab Taurat yang asli, mencari di pojokan bumi, tidak bakalan ketemu. Kitab Taurat yang asli sudah ditarik oleh Allah. Saudara mencari kitab Injil yang asli, tidak bakalan ketemu di pojokan bumi. Karena oleh Allah sudah ditarik, diganti dengan kitab suci Al-Quran. Kita percaya kepada kitab Taurat yang asli. Kita percaya kepada kitab Zabur yang asli. Kita percaya pada kitab Injil yang asli, bukan kitab Injil yang ada di toko buku. Menurut Al-Quran, kitab Injil yang ada di toko buku itu sudah dirubah. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Dan itu terbukti. Injil Matius yang menulis namanya orang bernama Matius. Itu yang nulis Injil itu. Injil Markus ditulis, siapa penulisnya? Markus. Injil Yahya penulisnya Yahya. Injil Lukas penulisnya Lukas. 4 Injil ini susurannya tidak sama. Bagaimana kita akan berkata asli? Asli itu mesti satu. Menurut keyakinan umat Islam mana kitab Injil yang asli? Kitab Injil yang asli ialah firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan di dalam kitab Injil itu tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pastor-pastor pada zamannya. Murni firman Allah, itu Injil. Nah, malah sekarang ada Injil kelima, namanya Injil Barnabas. Yang nulis siapa? Barnabas namanya. Tapi Injil ini dilarang dibaca oleh gereja. Tidak boleh orang Kristen membaca Injil Barnabas itu. Mengapa tidak boleh? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Dalam soal penyaliban Nabi Isa, dalam kitab Barnabas itu dijelaskan bahwa Nabi Isa mempunyai murid namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu murid yang membelot, yang melanggar disiplin Nabi Isa. Nabi Isa itu dihukum mati di tiang salib, itu dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Nabi Isa dituduh akan merusak agama Nabi Musa. Nabi Isa dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Semua tuduhan ini tidak benar.
Tapi penguasa Yahudi mengambil tindakan secara diktator, lalu Nabi Isa dikriminalisasi, dijatuhi hukuman mati di tiang salib. Tentu Nabi Isa menghindarkan diri supaya tidak disalib. Menyembunyi dia di sebuah kebun. Dia sujud kepada Allah di kebun itu. Tiba-tiba muridnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot itu datang sama Raja Yahudi. Hai Raja Yahudi, akan saya tunjukkan di mana Yesus Kristus bersembunyi dengan syarat berikan kepada saya 12 keping emas dan berilah bantuan saya 1 batalion tentara. Oleh Raja Yahudi dikabulkan. Diberilah karena emas 12 keping, dibantu dengan tentara. Kemudian Yudas Iskariot dengan tentara berangkat menuju kebun di mana Yesus Kristus bersembunyi. Ketika Yesus Kristus sujud, mendengar tentara ramai bawa obor, dia paham itu pasti akan menangkap saya. Kok dia bisa tahu tempat saya bersembunyi? Lalu Nabi Isa masuk ke rumahnya untuk bersembunyi. Ketika masuk ke rumahnya, dalam Injil Barnabas ditulis bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit melalui jendela sebelah selatan. Itu dalam kitab yang saya baca, kitab namanya Barnabas. Setelah Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, Yudas Iskariot masuk ke dalam rumah ini dan menjumpai murid-muridnya Nabi Isa yang dalam Al-Quran disebut kaum Hawariyun sedang tidur. Dibangunkan oleh Yudas Iskariot. Bangun, bangun, bangun. Mereka bangun. Langsung mereka bertanya, mana gurumu? Mana gurumu? Mana gurumu? Disitulah Allah dalam kitab Barnabas membuat satu keajaiban. Yudas Iskariot mukanya dirubah oleh Allah seperti mukanya Nabi Isa. Suaranya dirubah oleh Allah seperti suaranya Nabi Isa. Sehingga ketika tentara masuk, kaum Hawarian menunjuk, ini guru saya, ini guru saya, ini guru saya. Padahal Yudas Iskariot. Inilah yang ditangkap oleh tentara Yahudi ini. Dan Yudas Iskariot lah yang disalib di tiang salib, bukan Nabi Isa. Nah, ini sama dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib itu orang yang oleh Allah diserupakan dengan Nabi Isa. Ialah Yudas Iskariot. Nah, dan dalam kitab Barnabas ini ditulis, nanti sebuah kebohongan ini akan terbuka dengan datangnya Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Nah, ini saya baca apa adanya di Injil Barnabas ini. Artinya Nabi yang bernama Ahmad artinya Nabi Muhammad. Nanti terbongkar. Nah, ternyata semuanya benar. Maka Injil Barnabas ini tidak boleh dibaca oleh orang gereja. Saya cari Injil ini sampai ke Mesir. Saya punya Injil Matius berbahasa Arab. Saya punya Injil Lukas berbahasa Arab. Saya punya Injil Markus berbahasa Arab. Saya punya Injil Yahya berbahasa Arab. Saya mempunyai Injil Barnabas yang berbahasa Arab. Nah, ini kejadian sejarahnya. Nabi Isa itu membawa Islam.
membawa tauhid, tidak membawa kesyirikan. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam. Datang Nabi Muhammad tidak membawa agama baru, menyelesaikan pembangunan Islam ini. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai, sempurna. Dengan kitab suci Al-Quran 20-30 juz. Nabi Muhammad yang akan menjelaskan Quran ini. Maka diumumkan Islam itu sebagai agama internasional. Islam bukan agamanya orang Arab saja, bukan agamanya orang Indonesia saja, bukan agama orang Cina saja, tapi Islam dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam. Siapa yang mendapat rahmat? Yang mendapat rahmat orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, itu mendapat rahmat. Yang tidak beriman tidak mendapat rahmat. Itu yang dimaksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai agama internasional. Adapun ulama sekarang kiai menafsirkan berbeda dengan saya. Ulama sekarang itu berbeda penafsirannya. Kalau hari Natal tanggal 25 Desember, pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja, supaya orang Kristen dalam beribadat di gereja aman, tenang, tentram, dijaga oleh pemuda-pemuda Islam. Kalau ditanya, mana dalilnya? Rahmatan lil alamin. Saya wajib menjelaskan ini supaya umat Islam tidak jadi murtad. Tahun baru Cina, pemuda Islam disuruh menjaga kelenteng Cina, dijaga oleh pemuda Islam supaya Cina yang sujud sama berhala aman, tenang, tidak ada gangguan. Mengapa Anda menjaga kelenteng Cina ketika Cina beribadat di dalam menyembah berhala? Jawabannya, Islam itu rahmatan lil alamin. Kiai sama dengan saya, alhamdulillah kiai ngikuti ulama sekarang terserah. Siapa yang benar nanti ketemu di akhirat. Loh, saya khawatir kiai, nanti tempat penjudian dijaga lagi oleh pemuda Islam supaya yang main judi aman, tenang, tentram, dijaga oleh pemuda Islam. Jawabannya rahmatan lil alamin. Lama-lama nanti tempat pelacuran, perzinaan dijaga lagi oleh pemuda Islam supaya yang berzina aman, tidak ada yang mengganggu. Alasannya apa? Islam rahmatan lil alamin. Nah ini guys, saya meluruskan. Faham-faham yang bengkok ini perlu saya luruskan supaya lurus pemahamannya. Rahmatan lil alamin menjadi rahmat karena Rasulullah tidak diutus kepada orang Cina saja, tidak diutus kepada orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab. Maaf para habaib. Nabi Muhammad itu nabinya semua umat manusia. Ini yang dimaksud tafsir-tafsir salaf yang saya baca. Adapun ulama sekarang menafsirkan hari Natal jaga gereja, tahun baru Cina, Imlek jaga kentel Cina, dengan alasan dalil rahmatan lil alamin. Allahu alam bisawab.
Ya mereka persilakan tafsirkan Quran semau Anda. Nah, agama Islam turun dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran ini memberikan petunjuk bagaimana manusia hidup di dunia dan bagaimana manusia hidup di akhirat. Ini Quran. Nah, sekarang timbul bermacam-macam paham di antara liberalisme, sekularisme, pluralisme. Ini musuh Islam. Saya nyatakan dengan tegas, liberalisme yang tidak dibatasi dengan agama, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, itu berarti pembinatangan bangsa Indonesia. Kebebasan adalah asasi manusia. Dari mana makhluk ini lahir? Dan mengapa makhluk ini lahir? Dan apa tujuan makhluk ini lahir? Mari kita kaji. Jangan karena datang dari barat, kebebasan oleh manusia langsung dipeluk. Racun. Saya bongkar mengapa bangsa barat itu liberal, mengapa bangsa Amerika itu liberal. Kita kaji. Mereka itu liberal kalau mereka trauma dengan agama mereka. Mengapa mereka trauma dengan agamanya? Sejarah yang menunjukkan ketika gereja Imperium Romawi Barat hancur pada tahun 476, gereja ini diumumkan oleh gereja tahun 396 bahwa agama gereja ini agama negara, agama kerajaan Imperium Romawi, sehingga agama Kristen menjadi hebat karena menjadi agama negara. Tahun 476 Romawi hancur. Kemudian yang berpengaruh di Eropa itu adalah gereja. Pengaruh gereja itu luar biasa. Tidak hanya menguasai agama, gereja menguasai ekonomi, gereja menguasai politik, sehingga pengaruh gereja luar biasa. Pada tahun 500 Masehi, di bawah Gregorius, didirikanlah lembaga kepausan di Vatikan. Kardinal-kardinal dikumpulkan di seluruh Eropa. Di antara kardinal itu dipilih untuk menjadi Paus Paulus sebagai wakil Tuhan di permukaan bumi ini. Paus Paulus itu maksum, tidak ada dosa. Kayak Nabi Muhammad maksum. Itu keyakinan gereja. Sehingga apa yang dikatakan Paus Paulus wajib dikerjakan. Pengaruh gereja yang begitu hebat menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai politik. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja pada waktu itu, bukan sekarang deh. Orang Kristen nggak usah tersinggung dengan pidato saya. Saya pidato pada abad pertengahan 500 Masehi. Siapa saja yang bertentangan dengan gereja itu dianggap heretik, dianggap kafir, dan wajib dihukum mati. Siapapun saja. Bertentangan di bidang agama, hukuman mati. Bertentangan di bidang ekonomi, hukuman mati. Bertentangan di bidang politik, hukuman mati. Itulah gereja pada tahun 500 Masehi, bukan gereja sekarang, sudah jauh. Nah, ini saya jelaskan sejarah ini. Dan dalam cara mengeksekusi hukuman mati itu tidak manusiawi. 3 cara gereja menjalankan hukuman mati. Pertama, dibakar hidup-hidup. Orang disiram dengan minyak, kemudian dibakar, disaksikan oleh masyarakat. Timbul trauma. Yang kedua,
Manusia dihukum mati, dieksekusi dengan digergaji. Digergaji, dibagi dua. Kayak menggergaji kayu. Saya punya gambar gergajinya zaman itu dalam buku saya. Yang ketiga, diumpankan ke macan. Jadi penjara itu melihara harimau. 2-3 harimau. Kalau ada orang mau dihukum mati, harimau tidak dikasih makan, Kiai. Begitu harimau sudah lapar, yang disuruh mati dilempar. Tentu 3 harimau itu berantem, dirobek-robek daging manusia dimakan, disaksikan oleh orang banyak. Sehingga Eropa waktu itu mengalami satu trauma, mendengar kata-kata gereja, bulu kuduknya berdiri. Apalagi mendengar kata-kata inkuisisi, lembaga pemasyarakatan pada waktu itu. Nah, itu trauma. Trauma yang kedua, mereka trauma tentang sosoknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu apa Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa? Pastor-pastor yang cerdas, sampai saya pidato sekarang ini, tetap dalam keadaan ragu-ragu. Kalau dikatakan Yesus Kristus Tuhan yang dilahirkan dari perut manusia, sebelum Yesus Kristus lahir, siapa Tuhan mereka? Tanda tanya. Berarti sebelum Yesus Kristus lahir, siapa Tuhannya? Setelah Yesus Kristus mati di tiang salib, sekarang Tuhannya sudah mati. Kepada siapa kau berdoa? Ini menimbulkan tanda tanya di kalangan pastor-pastor. Trauma. Yang ketiga, orang-orang barat, sebagian mereka, tidak semua, trauma dengan kitab sucinya. Kitab Injil yang ada 5, mana yang asli? Mereka trauma. Dan kalau orang Kristen baca Injil, Kiai, enggak sama. Orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Cina baca Injil. Orang Cina baca Injil tidak sama dengan orang Ganjar baca Injil. Kalau ada yang baca Injil tidak sama. Berbeda. Lain dengan orang Islam baca Quran. Orang Islam di New York yang beragama Islam baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sama dengan orang Ganjar baca Quran. Orang Jepang baca Quran sama dengan orang Ganjar baca Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, sama. Tapi orang Kristen baca gereja, baca Injil, enggak ada yang sama sedunia. Orang Jerman baca Injil bahasanya Jerman. Orang Indonesia baca Injil bahasanya Indonesia. Aslinya tidak ada. Tolong carikan aslinya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan dengan seluruh bahasa di dunia. Terjemahkan bahasa Inggris, bahasa Cina. Tapi Qurannya di sampingnya aslinya ada. Walaupun ada terjemahannya. Aslinya ada. Injil tidak ada. Orang Jepang baca Injil ya bahasa Jepang. Dari mana? Dari terjemahan. Orang Cina bahasa Injil dan bahasa Cina. Dari mana? Diterjemahkan. Orang Indonesia baca Injil bahasa Indonesia, orang Batak baca Injil bahasa Batak, orang Sunda di Jawa Barat ada yang baca Injil dengan bahasa Sunda. Trauma. Trauma yang terakhir ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa. Jadi kalau orang berdosa datang ke gereja, setelah itu beli surat pengampunan. Mereka itu trauma. Contohnya misalnya
Al-Mukarram Kiai Aliuddin, katakan pegawai gereja, saya orang Kristen, saya berdosa, datang ke gereja, tobat, setelah tobat beli surat, yang nanda tangan yang Kiai Aliuddin. Loh, kok dia yang tanda tangan? Kok bukan Tuhan Bapak? Timbul trauma gitu loh. Saya baca, saya punya bukunya. Saya baca sejarah peradaban barat. Bukan saya ngawur. Saya baca sejarah peradaban barat. Ini peradaban barat. Trauma timbul dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang berani berontak. Yang dipimpin oleh tokohnya namanya Martin Luther. Martin Luther ini berontak, menyatakan bahwa Gereja Vatikan itu musuhnya Yesus Kristus. Gereja Vatikan itu setan. Dilawan oleh Martin Luther. Karena Martin Luther melawan, mau dihukum mati. Mau dihukum mati, Martin Luther lari ke Jerman. Sampai di Jerman, dia dilindungi oleh penguasa Jerman. Setelah dilindungi oleh penguasa Jerman, dia mendirikan agama baru, namanya agama Kristen Protestan. Di Malang tentu ada. Nah, dua paham ini saling benturan kuat. Orang Kristen Protestan tidak boleh sembahyang di gereja Katolik. Orang Katolik tidak boleh masuk ke gereja Protestan. Lain dengan Islam, walaupun dengan Muhammadiyah ada perbedaan. Syukuran makmum bisa sembahyang di Masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa sembahyang di Masjid NU. Nggak ada masalah. Nah, timbullah trauma, berontak. Berontak mendirikan agama baru, namanya agama Kristen Protestan. Ini kiai-kiai nggak sempat baca ini Ali. Sudah sibuk kiai itu tiap hari, sibuk dengan santrinya, sibuk dengan, ya karena kiai ini, apalagi usia dalam NU, kiai ini kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekedar kiai, kebutuhan masyarakat. Mulai dari kawin perlu kiai, betul? Mau kawin perlu kiai. Setelah akad nikah, ketika akan nikah perlu kiai. Begitu istrinya hamil 8-7 bulan, perlu kiai lagi. 7 bulanin. Nanti lahir perlu kiai lagi. Akekah, minta nama. Kadang-kadang mau jual toko, kemana-mana nggak laku-laku. Terakhir datang sama kiai, minta doa. Mau jual sawah, nggak laku-laku. Lama-lama datang sama kiai, tolong Pak Kiai, sawah saya mau jual, belum laku-laku, tolong bacain Fatihah Kiai. Mati perlu kiai. Jadi kiai ini merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Cukup sibuk. Itu tapi kalau Kiai NU lah ya. Kalau bukan Kiai NU mungkin tidak terlalu sibuk. Kalau Kiai NU itu sibuk. Mati perlu kiai untuk talqin. Bukan talqin aja, perlu tahlilan 7 hari. Jadi kiai ini di dalam ahli sunnah wal jamaah ini, kiai ini kebutuhan umat sehari-hari. Bukan hanya tempat bertanya daging babi halal atau haram, itu gampang. Tapi menjadi tempat tumbuhan. Sakit, berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Datang ke kiai bawa air. Tolong kiai bacain Fatihah. Ya, diterima oleh Allah dengan keberkahannya kiainya sembuh. Lama-lama kiainya jadi dukun. Nah, ini sejarahnya. Nah, yang tidak berani berontak, inilah yang lahir namanya liberalisme. Lahirlah makhluk ini. Untuk apa liberalisme ini? Liberalisme ini gunanya
tokoh liberalisme bernama Humphrey Cox. Dalam bukunya dia menyatakan bahwa liberalisme kebebasan adalah hak asasi manusia, tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Jadi kalau ini liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, berarti liberalisme itu ajaran pembinatangan manusia. Sehingga manusia bebas dari asuhan agama. Dan ini ada hasilnya, liberalisme itu. Hasilnya apa? Di Indonesia, kumpul kebo. Kumpul kebo ini diantaranya manusia bebas, laki-laki dengan perempuan mau bergaul. Sehingga kadang-kadang di tempat-tempat perusahaan, pabrik-pabrik seperti di Jakarta, bisa Cikarang, entah di Jawa Timur, di mana banyak di kontrakan-kontrakan itu yang kumpul kebo. Laki-laki dengan perempuan daftar kontrak kamar. Yang punya kamar tidak minta surat kawin. Mereka terjadi kumpul kebo. Di antara manusia mahasiswa pun ada yang terjadi kumpul kebo. Mahasiswi belajar dengan mahasiswa karena kemalaman takut pulang, akhirnya nggak pulang, bermalam di rumah mahasiswa. Terjadilah kadang-kadang kumpul kebo. Nah, jadi liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Berarti pembinatangan bangsa Indonesia. Nah, kita para ulama harus ngerti bahwa liberalisme ini tujuannya untuk pembinatangan bangsa Indonesia supaya manusia bebas dari asuhan agama. Ini dalam buku yang saya baca, tokohnya bernama Humphrey Cox, jelas bahwa tujuan liberalisme ini untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau sudah bebas dari asuhan agama, binatang, kambing bebas dari asuhan agama, ayam bebas dari asuhan agama. Sehingga mereka membuat fitnah bahwa Islam ini melarang laki-laki bergaul dengan perempuan, pergaulan bebas. Islam melarang pergaulan bebas. Saya jawab, justru Islamlah yang menyuruh manusia bergaul bebas, laki-laki dengan perempuan. Islam yang nyuruh. Contohnya perintah perkawinan. Perintah perkawinan itu perintah pergaulan bebas. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Ini perintah nikah. Berarti perintah pergaulan bebas. Allah membuka pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan seluas-luasnya. Hanya wajib lewat pintunya. Mau nonton sepak bola? Lewat pintu. Mau masuk masjid? Lewat pintu. Mau masuk rumah? Lewat pintu. Mau masuk pergaulan bebas ada? Persilakan. Lewat pintunya. Pintunya namanya akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Itu pintu. Maka ketika seorang laki-laki berkata, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur, masuk kau ke pergaulan bebas. Sebebas-bebasnya. Ini para habaib ini hasil pergaulan bebas. Kayak Aliyuddin hasil pergaulan bebas. Kalau abahnya dengan ibunya tidak bergaul bebas, tidak ada Kiai Aliyuddin ini. Sukron Makmun hasil pergaulan bebas. Ayah saya dengan ibu saya bergaul bebas di dalam kamar. Terwujud Sukron Makmun. Jadi semua habaib ini dengan kiai-kiai ini hasil pergaulan bebas. Tapi lewat pintu.
disitulah peradaban Islam. Lewat pintunya. Ini pergaulan bebas Allah buka sebebas-bebasnya. Tapi kata Allah, lewat pintunya. Lewat pintunya. Pintunya apa? Mulai meminang sampai akad nikah. Selesai akad nikah, qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madkur, dengan saksi yang cukup, masuk. Bergaulah dengan istrinya sebebas-bebasnya. Bagaimana sekarang? Paham? Oleh orang barat ini jadikan alat bahwa Islam tidak bisa jadi agama. Sebab apa? Laki-laki tidak boleh bergaul dengan perempuan. Yang tidak boleh itu ala binatang. Bergaul bebas seperti kambing tidak boleh. Bergaul bebas seperti ayam tidak boleh. Mengapa? Laqad karramna bani Adam. Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah. Mau bergaul bebas lewat pintu karena dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak seperti binatang. Apa yang terjadi pada binatang? Lihat saja. Karena bebas dari agama, ayam bertelur 6, ngerem, netes, jadi ayam jago, jadi ayam betina. Begitu anaknya jadi ayam jago, gede, ibu kandungnya dikawin. Ayam, kambing lahir kambing perempuan, gede, dikawin oleh bapak kandungnya. Kambing, kakak kawin dengan adik kambing. Islam diatur oleh Allah, pergaulan bebas diizinkan oleh Allah seluas-luasnya, asal lewat pintunya. Ini Islam. Karena Islam turun membawa satu peradaban. Maka kami para ulama wajib memperlihatkan peradaban Islam. Wajib memperlihatkan peradaban Islam kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu, oh itu peradaban Islam begitu indah. Tidak ada seindah peradaban Islam dalam mengatur pergaulan bebas. Diatur oleh Islam dengan baik lewat pintunya. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Yang mengawinkan siapa? Walinya. Subhanallah. Kalau kawin sendiri tidak ada yang mengawinkan, itu pelacur, perzinaan. Islam diatur dengan disaksikan keluarga, disaksikan tetangga perkawinannya. Masya Allah, indahnya peradaban Islam. Kemudian setelah berumah tangga, Islam mengatur peradaban Islam dalam rumah tangga. Hanya Islam yang punya peradaban dalam rumah tangga yang lengkap. Begitu akad nikah, maka saya anjurkan kepada kiai-kiai di Ganjar itu, kalau akad nikah perkawinan itu kiai, jangan hanya kelompok kiai saja yang walimahan. Bikin perkawinan kayak begini acaranya. Perkawinan dibuka dengan baca kitab suci Al-Quran. Kedua, akad nikah dilaksanakan oleh kantor urusan agama. Setelah itu, sholawat, mahlul qiyam. Selesai. Nasihat, hikmah perkawinan dari seorang ulama. Jadi orang awam mengerti Islam. Akad nikah cuman kiai 20 orang dalam kamar. Orang awam kagak tahu itu. Bagaimana kiai? Akad nikah di atas panggung begini. Undangan perkawinan datang candring batura. Datang abu-bu mulai, ngakan mulai. Rugi. Kumpulkan walimatul ars. Kayak pengajian ini. Kemudian kiai menjelaskan tentang hikmah perkawinan. Indah. Bagaimana membangun rumah tangga? Hanya Islam.
yang mempunyai terperinci. Habis pernikahan, kiai berpidato hikmah perkawinan, menjelaskan tentang rumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai suami-suami, pergauli istrimu dengan baik. Seorang suami jangan mengeluarkan perkataan yang menyakiti istrinya. Seorang suami jangan berbuat sesuatu yang menyakiti istrinya. Semuanya perbuatan suami, perkataan suami yang menyenangkan istrinya. Ini peradaban Islam. Tolong carikan peradaban lain. Dalam peradaban Islam, rumah itu perhiasan, gelang emas itu perhiasan, mobil itu perhiasan, kursi itu perhiasan, tempat tidur perhiasan. Rasulullah bikin pernyataan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-maratus sholihah. Peradaban Islam. Bukan mobil Mercedes, bukan rumah kayak istana, tapi sebagus-bagus perhiasan seorang wanita yang taat kepada Allah dalam menjalankan sholat 5 waktu dan taat kepada suaminya. Tolong carikan peradaban yang lebih indah dari peradaban Islam. Tunjukkan peradaban Islam. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah putuskan jangan menyembah kecuali kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Alangkah indahnya sang suami selalu menyenangkan istrinya, yang istri taat sama suami, si anak berbakti pada orang tua. Tolong carikan peradaban yang lebih bagus dari Islam. Insya Allah tidak ada. Saya tantang dia. Mengapa gak berani menantang? Ini peradaban Islam. Dalam Islam, peradabannya laisa minna man lam yuqir kabirona wala yarham sawirona. Tidak termasuk golonganku orang tua, orang anak muda yang tidak berbakti kepada orang tua, dan tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anak mudanya. Subhanallah, alangkah indahnya peradaban Islam ini. Tolong carikan peradaban yang lebih bagus dari Islam. Ini saya tunjukkan peradaban Islam. Kemudian dibangun rumah tangganya, mulai dari WC-nya berperadaban Islam. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Di dalam WC tuntaskan najisnya, baik yang cair maupun yang kental, sampai tuntas. Kemudian sucikan barang najis ini. Islam mempunyai peradaban dalam bersuci. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol, daging babi, sampai hilang rasanya. Peradaban Islam. Ini di dalam WC. Masuk ke dapur, tunjukkan peradaban Islam itu. Tulis di dapurnya itu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Undang-undang dapur. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Quran menjelaskan yang batil. Riba itu batil, ngurangin timbangan itu batil, sogok menyogok itu batil, ngerampok duit rakyat, korupsi batil, mengambil hak orang lain batil. Undang-undang dapur. Maka kalau ibu mencuci beras di belakang itu, berasnya jangan langsung dicuci. Tanya sama suaminya, Pak, dari mana beras ini datang? Datang dari riba, jangan dicuci. Datang dari riswah, sogok menyogok, jangan dicuci. Apalagi hasil ngerampok duit rakyat, haram, jangan dicuci. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Tolong carikan peradaban yang lebih indah dari Islam. Diskusi.
dengan syukron di atas meja. Ini peradaban Islam paling indah yang harus kita perlihatkan kepada bangsa. Inilah peradaban Islam. Masya Allah, Masya Allah. Saya geleng-geleng peradaban Islam. Bagaimana cara memberantas korupsi? Bagi saya, jangan mimpi bangsa Indonesia korupsi akan hilang selama pejabat-pejabat pemerintahnya dan rakyat Indonesia masih mau makan barang haram. Jangan mimpi korupsi akan hilang. Kalau pemimpin bangsanya dan rakyatnya masih mau makan barang haram, disinilah korupsi akan tumbuh subur. Walaupun 100 KPK dibikin oleh pemerintah, tidak ada gunanya. Tidak bagai. Bicara yang benar, Kiai. Pergunakan majelis ini sebaik-baiknya. Jangan pengajian hanya mencari cerita-cerita lucu supaya yang ngaji tertawa. Itu ada hadisnya, Habib. Wailul lilladzi yuhaddzitsu wa yakdzibu liyudhika bihin nas. Wailul lahu, wailul lahu. Neraka wail bagi kiai-kiai yang bikin cerita-cerita bohong hanya untuk membuat murid-muridnya tertawa dengan cerita-cerita bohong. Tempatnya kiai itu neraka wail. Wailul lilladzi yuhaddzitsu wa yakdzibu liyudhika bihin nas. Wailul lahu, tsumma wailul lahu. Jangan main-main. Majelis taklim jangan dibikin tempat hiburan. Majelis taklim bukan tempat hiburan, tempat ngasih ilmu. Rugi saya dari Jakarta datang ke Ganjar ini karena cuma untuk menghibur orang Ganjar, untuk bikin orang Ganjar tertawa. Rugi saya, tapi saya tidak rugi. Saya bisa menanamkan ilmu. Ini peradaban Islam. Kapan korupsi di Indonesia akan hilang? Saya jawab, korupsi di Indonesia akan hilang kalau pejabat-pejabat pemerintahnya bersama rakyatnya seluruhnya sudah tidak mau makan haram, tidak mau baju haram, tidak mau mobil haram, tidak mau rumah haram, baru korupsi itu hilang. Selama pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, rakyatnya masih mau makan haram, mimpi korupsi akan hilang di Indonesia. Walaupun 100 KPK. Kurang apa saya menyampaikan kepada rakyat ini? Terbuka. Saya mengajar tidak sembunyi-sembunyi. Karena ajaran-ajaran yang benar. Masuk meja makan, kita punya peradaban yang begitu indah. Bagaimana indahnya peradaban Islam ketika mau makan? Alhamdulillah masih mau makan. Jarang saudara yang bicara begitu ketika mau makan. Ya Allah, alhamdulillah masih mau makan. Jarang. Padahal itu satu nikmat yang besar, mau makan itu. Malam ini berapa ribu manusia yang mau makan. Yang dimakan kagak ada. Persilakan saudara pergi ke Palestina, jalur Gaza itu. Di jalur Gaza malam ini ribuan manusia mau makan. Yang dimakan tidak ada. Ada yang dimakan lengkap. Semuanya ada makanan. Tapi tidak mau makan. Persilakan ibu malam ini keliling rumah sakit di Malang ini. Keliling rumah sakit di Blitar. Ribuan manusia yang tidak mau makan. Yang dimakan banyak. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Dan insya Allah
Kalau menurut konsep Islam, insya Allah saudara sehat. Kalau konsep peradaban Islam dalam soal makan dilaksanakan, insya Allah saudara sehat. Apa firman Allah? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kau dan minumlah kau, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan empeng, candreng meturu belincu, sependeng, satu kaleng, dihabiskan makan sendirian. Kalau besok pagi dengkulnya nggak bisa diangkat, bukan belincunya saya salah, manusianya saya kurang ajar. Makan sekedarnya, kulu wasrobu wala tusrifu. Ini kesehatan. Kalau ingin sehat, kulu wasrobu wala tusrifu. Minum ketika maghrib puasa cukup 1 gelas. Jangan minum sampai 2 gelas penuh. Gelasnya gelas gede lagi. Begitu isya lemes, akhirnya tidak tarawih. Benar apa tidak? Karena lemes. Salah. Kulu wasrabu wala tusrifu. Apalagi kesehatan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar. Kalau makan tidak sampai kenyang. Dalam hadis Rasul menyatakan perut itu dibagi 3. Thuluthun litu'am, sepertiga untuk makan, thuluthun untuk minum, thuluthun untuk bernapas. Jangan tempat napas dimasukin nasi. Ini saya bentangkan peradaban Islam yang kita miliki, yang kita wajib perlihatkan peradaban Islam ini. Allah kasih gigi. Untuk apa gigi? Tidak ada lain, gigi hanya untuk mengunyah makanan, supaya makanan dikunyah sehancur-hancurnya. Kalau nasi, makanan yang masuk ke perut kita hancur kayak bubur, usus kita, babat kita tidak menderita, tidak terlalu berat dalam menggeseknya. Mengapa sakit luka babatnya, infeksi ususnya? Mengapa? Karena saudara makan tempe, tempenya digoreng keras, baru tempe itu dibelah 2 oleh giginya, langsung dikunyah dan ditelan. Bagaimana ususnya? Bagaimana babatnya? Anda tidak pernah berpikir, nih Rasulullah sudah berpikir. Maka kalau makan dikunyah sampai hancur. Peradaban Islam, alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau dibiasakan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maaf Kiai, tahaddud bin nikmah. Saya ini punya gula. Sudah hampir 15 tahun saya punya gula. Tapi kelihatannya kayak orang gak punya gula. Semua saya makan. Kue-kue manis saya makan. Durian saya makan. Daging kambing saya makan. Kepala kambing saya makan. Ketika saya ketemu dengan dokter ketua umum dokter se-Indonesia, tanya sama saya, Pak Kiai setelah umur 80 pantangannya apa? Saya jawab, banyak dok. Apa saja Pak Kiai? Yang dilarang oleh Allah. Itu pantangan saya. Kalau Allah tidak melarang, ya bukan pantangan. Itu bukan dokter, saya bilang begitu. Karena dia barangkali melihat saya umur 86 tahun, masih kelihatannya seger, gagah dari tanya. Lalu dia tanya lagi sama saya, kalau Kiai makan durian, efeknya apa? Tidak ada. Makan kambing, efeknya tidak ada, saya bilang. Saya makan kambing biasa, makan sate kambing biasa. Pagi bangun subuh ya biasa, lutut saya biasa.
Lalu dokter bilang, ini saya keyakinan ada faktor X. Saya nggak tahu faktor X itu apa, saya nggak ngerti. Lah ini kesehatan. Islam punya peradaban. Tidur. Barangkali hanya Islam yang punya peradaban, barangkali. Bismikallahumma ahya wa amut. Peradaban Islam. Yang wajib kita hidupkan peradaban ini. Tidur dengan istrinya. Jangan nangkring kayak ayam. Jangan nangkring kayak kambing. Kau umatnya Nabi Muhammad punya peradaban. Kalau mau tidur dengan istrinya, sebelum naik baca dulu Bismillahi Allahumma jannibis syaiton wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu jauhkan setan dari saya dan jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah kepada saya anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Ini peradaban Islam. Jangan naik seperti ayam, jangan naik seperti kambing. Kita punya peradaban. Hidupkan peradaban Islam. Bangun tidur, kita punya peradaban. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, subhanallah. Sampai ruang tamu, kita punya peradaban. Orang Islam harus bangga kalau punya tamu. Ya. Orang Islam ini kalau punya tamu bangga. Tandanya orang beriman. Saya, alhamdulillah Kiai, kalau saya punya tamu, paling sibuk saya. Ada tamu dari Jawa Timur, 1000 orang bermalam, saya terima. Ini sebentar lagi nanti pertengahan Februari ini, sebelum pertengahan, saya terima tamu 300 orang dari Pondok Pesantren Sarang. Saya bangga punya tamu. Saya bersihkan semua kamar-kamar tamu. Siapa yang bawa keluarga, kasih tahu. Kiai bawa keluarga, saya kasih 1 kamar. Yang tidak bawa tamu, yang tidak bawa istri, bisa tidur bersama. Tiap kamar tamu, saya pintarkan sama santri, harus ada pemanas air. Siapkan kopi, siapkan teh, siapkan gula. Sewaktu-waktu dia mau bikin teh, bikin kopi, tidak usah ke dapur saya. Mau minum kopi sehari 10 kali, persilakan. Paling sibuk saya kalau ada tamu. Setelah saya cek, semua kamar ada pemanas airnya, gula tersedia, kopi tersedia, tempat tidurnya, periksa. Karena saya menjalankan peradaban Islam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada hari kiamat, hormati tamu. Saya punya peradaban. Saya persilakan peradaban. Persilakan kepada tamu-tamu saya yang pernah ke Darul Roman itu. Mesti saya persiapan. Pernah tamu 1000 bermalam Kiai. Makan 3 kali. Saya bangga. 1000 tamu makan 3 kali. Dari Jawa Timur. Kiainya 25. Semua bapak istri. Saya kasih kamar. Kenapa? Kita punya peradaban. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah memuliakan tamu. Bangga punya tamu. Satu kebahagiaan Anda punya tamu. Menunjukkan Anda orang baik. Kalau ada rumah tidak pernah ada tamu 1 tahun, itu merunjakkan bahwa yang punya rumah itu orang pelit. Orang koret, orang miskin, orang kikir.
sehingga gak ada tamu masuk. Banggalah dengan punya tamu, berarti Anda orang baik-baik. Ini peradaban Islam. Jadi tamu jangan sembarangan. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasna'isu au tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin dan mengucapkan salam. Kesopanan jadi tamu, kesopanan jadi tuan rumah. Ini Islam mengadakan satu peradaban dalam soal tamu. Tolong, mana peradaban yang lebih bagus dari Islam? Saya tantang. Tolong tunjukkan sama saya. Kalau perlu adakan seminar tentang tamu dalam Islam. Nah, ini peradaban wajib kita perlihatkan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu, perlihatkan peradaban Islam. Iklankan peradaban Islam, tawarkan peradaban Islam, beritahukan tentang peradaban Islam supaya mereka tahu, oh, peradaban Islam begitu indah. Kita wajib liyudhhirahu, untuk memperlihatkan dan menampakkan peradaban Islam ini sehingga mereka tahu tentang peradaban Islam. Jadi karena orang Islam sendiri kadang-kadang Islam tapi tidak melaksanakan peradaban Islam, maka Sukron Makmun mempunyai kewajiban untuk mengislamkan orang Islam. Gak usah mengislamkan orang Kristen, mari orang Islam kita islamkan. Bagaimana supaya orang Islam itu melaksanakan peradaban Islam sehingga peradaban Islam dikenal oleh umat. Dengan tahunya peradaban Islam begitu indah, mereka akan masuk Islam. Kita kurang memperlihatkan peradaban Islam. Peradaban Islam dalam ekonomi kita perlihatkan, peradaban Islam dalam politik kita perlihatkan. Insya Allah Islam yang paling bagus di dalam peradaban politik. Ketika Rasulullah membangun satu negara di Madinah, Rasulullah tidak kasih nama negara itu. Apa bentuk kerajaan? Tidak. Bukan kerajaan Madinah. Apa bentuk republik? Tidak. Bukan republik Madinah. Bukan bentuk kesultanan. Bukan kesultanan Madinah. Tidak berbentuk khilafah. Bukan khilafah Madinah. Negara tanpa bentuk. Di sini letaknya peradaban Islam. Mengapa? Bentuk negara itu tidak penting. Biar didengar oleh ahli politik ini. Bentuk negara tidak penting. Yang penting bukan bentuknya, isinya. Kiai, lihat cangkir itu. Lihat cangkir itu. Lihat gelas itu. Bentuknya macam-macam. Bentuk cangkir tidak penting. Bentuk gelas tidak penting. Yang penting isinya gelas. Yang penting isinya cangkir. Negara mau bentuk kerajaan kata Islam, persilakan. Kayak Saudi Arabia, tidak bertentangan dengan Islam. Mau bentuk republik kayak Indonesia, dipimpin oleh Bapak Prabowo, persilakan. Mau bentuk kesultanan kayak Malaysia, persilakan. Bentuk khilafah zaman Khulafair Rasyidin, persilakan. Bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara itu. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Isinya jalankan perintah Allah, daulah Allah. Mau bentuk republik, persilakan. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Berbentuk kesultanan, persilakan. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bentuk khilafah, persilakan.
Mau bentuk apa saja negaramu, yang penting isi daripada negara itu. Bagaimana, Kiai? Mantap. Hah? Mantap. Iya. Jangan macam-macam. Mari bicara politik dengan Syukron Makmun. Mari. Ini politik Islam sangat lentur. Mengapa? Karena Allah tahu dinamika masyarakat. Mungkin ada yang senang kerajaan, mungkin ada yang senang kesultanan, mungkin ada yang senang republik, mungkin ada yang senang khilafah. Persilakan. Bentuk negara tidak penting. Yang penting isi negara itu. Bentuk gelas tidak penting. Bentuk cangkir tidak penting. Bentuk piring tidak penting. Yang penting isinya piring. Itu pertama dalam politik Islam. Bentuk negara bebas. Isi negara. Yang kedua, yang penting sifat pemimpin. Apakah itu raja? Raja harus bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sultan bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Presiden bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Khilafah bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pemimpin, apakah itu raja, apakah itu presiden, apakah itu khilafah, apakah itu sultan, yang penting pemimpinnya pemimpin yang jujur. Jangan pemimpin pembohong. Rajanya pembohong, presidennya pembohong, menterinya pembohong, sultannya pembohong. Itu yang tidak benar. Sifat pemimpin yang perlu: raja jujur, presiden yang jujur, sultan yang jujur. Ini Islam. Pilih pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat. Kekayaan alam Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, mengapa kekayaan alam Indonesia kok dinikmati oleh orang asing, kok tidak dinikmati oleh bangsamu? Kau jangan menjadi pemimpin pengkhianat. Bagaimana, Kiai? Saya sudah tua, Kiai. Kiai nggak usah curiga. Pak Syukron pidato barangkali ingin jadi menteri, sudah ketuaan. Ingin jadi bupati, sudah ketuaan. Ingin jadi presiden, sudah ketuaan. Itu masa lalu. Saya hanya akan meninggalkan kepada umat bahwa Syukron Makmun di Indonesia penegak keadilan. Syukron Makmun di Indonesia pemberantas kedoliman. Itu yang saya inginkan. Jadi presiden yang amanah, kekayaan alam untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Pak Prabowo kita doakan. Mudah-mudahan Pak Prabowo menjadi pemimpin yang sidik. Amin. Menjadi pemimpin yang amanah. Kembalikan Pak Prabowo kekayaan alam untuk Indonesia. Usir orang-orang asing yang menikmati kekayaan Indonesia ini. Kami umat Islam bersama Pak Prabowo dalam memberantas pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Berantas koruptor-koruptor itu Pak Prabowo. Kami bersama Pak Prabowo. Nah, ini politik Islam. Indah. Menjadi pemimpin, pilih pemimpin yang tabligh, yang transparan, terbuka, sampaikan kebenaran, jangan sampai kebohongan. Itu sifat pemimpin dalam Islam. Ini politik Islam. Saya langsung katakan ini politik Islam. Milih pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pinter, pemimpin yang mengerti persoalan bangsanya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangan milih pemimpin yang pelongo-pelongo. Jangan memilih pemimpin yang goblok. Pilih pemimpin yang cerdas. Kalau pemimpinnya blow on, pemimpinnya bodoh,
rakyatnya sulit sampai kiamat, rakyatnya tetap sulit. Tapi kalau pemimpinnya cerdas, pemimpinnya pinter, kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo menjadi presiden yang cerdas. Kalau pemimpinnya cerdas, insya Allah rakyatnya sulit bisa keluar dari kesulitan. Mengapa? Pemimpinnya cerdas, bukan pemimpin goblok, bukan pemimpin blow on. Bagaimana ini pidato saya ini? Mana Kiai? Mantap. Iya, pilih kiai-kiai yang mantap. Jangan pilih kiai-kiai yang suka bergurau, bikin cerita-cerita tahayul. Tidak punya ilmu rakyat ini. Kalau itu mencerita tahayul supaya pendengar tertawa, pendengar senang, tidak dapat ilmu. Saya tanamkan ilmu. Ini ilmu Islam. Bukan bentuk negara yang penting, isi negara. Pemimpin negaranya, sifatnya yang penting. Apakah raja, apakah presiden, apakah sultan, apakah khilafah, yang penting sifatnya, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Islam mempunyai cara untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman tentram, negara yang subur makmur. Itu Quran yang punya istilah. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, para menteri anggota DPR bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai para gubernur, hai para bupati, hai para menteri, hai para DPR, dari mana kau mengenal kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun? Dari mana kau mengenal ini? Kalau tidak dari Al-Quran. Quran yang punya istilah ini. Berarti Quran bicara politik. Dulu kiai yang melarang kiai berpolitik itu Belanda, kiai. Kiai nggak boleh bicara politik di masjid, di perkawinan, pokoknya ngaji, jangan bicara politik. Itu Belanda, kiai, yang melarang kiai bicara politik. Kalau sekarang ada pemimpin melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Kita bebas, kita menyampaikan politik yang bagus. Ini sumbangan Sukron Makmun kepada negara. Pemimpin yang baik, pilar-pilar untuk menuju kepada baldatun thayyibatun, Islam punya. Pertama dalam bernegara, wasyawirhum fil amri. Ini khitab kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, engkau nabi. Hai Muhammad, engkau rasul. Tapi engkau Muhammad dalam memimpin negara, kau harus bermusyawarah. Rasul saja disuruh musyawarah, apalagi yang bukan rasul. Yang nabi saja disuruh bermusyawarah, apalagi yang bukan nabi. Nabi dapat wahyu, rasul dapat wahyu, tapi Allah perintahkan, ya Muhammad wasawirhum fil amri. Ini hitop langsung Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kau musyawarah dalam memimpin negara ini. Subhanallah. Raja bermusyawarah, presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khilafah bermusyawarah. Jangan ada keputusan pribadi. Semua keputusan negara harus hasil musyawarah. Ini politik Islam. Jangan ada kebijaksanaan pribadi atau keputusan pribadi. Adanya keputusan pribadi membuka pintu untuk menuju negara otoriter, untuk menuju negara absolut. Hilangkan itu. Presiden bermusyawarah, raja bermusyawarah, khilafah bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Ini politik Islam.
Ya, saya sudah tua begini, kadang-kadang melihat keadaan itu menjengkelkan. Yang kedua, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sering saya ulang-ulang pidato ini supaya meresap di masyarakat. Dalam Islam, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jabatan-jabatan pemerintah harus ditempati oleh orang-orang yang profesional. Pemerintah jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT. Jangan sembarangan mengangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat kepala desa atau lurah. Jangan sembarangan mengangkat camat. Jangan sembarangan mengangkat wali kota atau bupati. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan mengangkat presiden. Jangan sembarangan mengangkat menteri atau DPR. Berikan jabatan-jabatan ini kepada orang yang profesional. Ini politik Quran, bukan sukron makmun. Politik Quran dibaca oleh kita. Surat An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Ini Islam, alangkah indahnya politik Islam. Yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keadilan. Ini selalu saya tekankan tiap saya pidato. Keadilan. Innallaha ya'murukum an wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Satu deret itu ayat tadi itu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah. Al-Mahzumiyah itu golongan bangsawan, nyolong. Pemimpin-pemimpin Quraisy bingung. Ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid. Usama, kau menghadap Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah bahwa yang nyolong ini anaknya orang gede, anaknya orang besar. Apakah ada hukum selain potong tangan? Baca Riyadhus Shalihin. Begitu Rasul mendengar Usama berkata begitu, Rasul berdiri. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa ini hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, kalau yang nyolong orang besar, dia diamkan, bahkan dilindungi di hotel-hotel supaya tidak ditangkap polisi. Inilah diantaranya yang dikerjakan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan pidato saya malam ini didengar oleh Bapak Jaksa Agung, didengar oleh Bapak Mahkamah Agung, mudah-mudahan didengar oleh Kapolri. Pidato saya ini. Kemudian Rasul bersabda, wa idza saraka fim ad-dhaifu aqamul khat. Kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk siapa? Untuk maling ayam, koruptor-koruptor kelas kakap, lindungi. Kalau perlu kau sembunyikan di rumahmu. Lah ini semuanya keadilan. Kalau ingin negara ini sejahtera, baldatun thayyibatun, Islam mempunyai petunjuk. Nah, ya karena saya di Jakarta nggak bisa jadi duit, kayak ya saya baca kitab aja. Dari kitab yang mana? Ini
Kalau ingin tahu ini, baca sejarahnya Umar ibn Abdul Aziz. Akan ketemu pidato saya. Keadilan. Tanpa keadilan tidak akan ada negara sejahtera. Negara ribut yang ada hanya dengan keadilan. Maka dalam Islam keadilan menjadi prinsip dalam membangun negara. Dan Rasulullah lah yang meletakkan manusia di depan hukum sama. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqad udiyada." Kalau seandainya Fatimah, anak kandung saya yang saya cintai, nyolong, pasti saya potong tangannya. Berarti tidak peduli anak Nabi, tidak peduli siapa-siapa, depan hukum semuanya sama. Keadilan. Rasulullah lah yang meletakkan manusia di depan hukum sama dengan sabdanya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Ini saudara-saudara, untuk menuju baldatun thayyibatun, Quran mempunyai petunjuk. Ini saya sampaikan kepada bangsa saya, bangsa Indonesia. Ini petunjuk Al-Quran, hai bangsa Indonesia. Kau mau melaksanakan, alhamdulillah. Engkau tidak melaksanakan, syukron makmun, tidak kecewa. Sebab apa? Saya sadar, wa ma alaina illal balaul mubin. Saya cuman wajib menyampaikan, innal huda hudallah. Hidayat hanya datang dari Allah. Dapat hidayat, melaksanakan perintah Allah. Tidak dapat hidayat, tidak melaksanakan perintah Allah. Maka saya tidak pernah menyesal. Karena pidato saya tidak diikuti, saya tidak menyesal. Anda pun mengikuti, persilakan. Tidak mengikuti, saya tidak menyesal. Kewajiban saya menyampaikan. Soal ditaati atau tidak ditaati, innal huda hudallah. Yang terakhir, menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur, Allah berfirman, bukan sukron makmun. Anda jangan curiga, bukan sukron makmun yang bikin politik Islam ini. Quran, Allah yang berfirman, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kedudukan, alladzina makkana yumakkidu tamkinan, orang yang diberikan tempat oleh Allah di dunia ini, artinya mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan. Apa hendaknya pejabat-pejabat pemerintahnya, mulai RT sampai presidennya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, kepala desa, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota, bupati amar ma'ruf nahi mungkar, gubernur amar ma'ruf nahi mungkar, presiden amar ma'ruf nahi mungkar, menteri amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR amar ma'ruf nahi mungkar, semua ulama amar ma'ruf nahi mungkar, akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baru terwujud negara adil dan makmur. Bagaimana negara akan adil dan makmur kalau di antara pejabatnya ikut menjual narkoba? Bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur kalau di antara pejabatnya membekingin penjudian, membekingin minum-minuman keras, di antara pejabatnya membekingin pelacuran perzinaan? Hancur negara ini. Yang mestinya amar ma'ruf nahi mungkar semua pejabat. Nah, inilah konsep Islam dalam berumah tangga dan konsep Islam dalam politik.
Ya, kalau nanti ada kesempatan lagi tahun depan saya akan bicara tentang peradaban ekonomi Islam. Bagaimana ekonomi Islam ini? Nah, nanti saya ceritakan tahun depan kalau panjang umur. Umur tidak tahu. Saya sudah 87 ini, ya tiap hari itu yang kelihatan zaman kuburan. Yang kelihatan zaman Candeng Madura, sepadang cuma kuburan sokatel. Itu kendaraan yang tiap orang pasti naik. Biar orang miskin naik kendaraan, katel namanya. Orang kaya naik kendaraan, namanya katel. Jadi aku mau teh, tapi mobilnya pada. Napa mobilnya? Katel, sesoki katel, jenderal katel, tukang becak katel, kiai katel. Nah, inilah barang sekali yang saya sampaikan dalam malam ini. 2 jam saya pidato ini. Ya, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren pusat menggali peradaban Islam. Dari pesantren ini nanti akan terungkap peradaban Islam. Peradaban Islam dalam berumah tangga, peradaban Islam dalam ekonomi, peradaban Islam dalam pergaulan internasional, pergaulan antar bangsa, bagaimana peradaban Islam mengatur dalam hidup berbangsa dan bernegara di dunia ini. Kemudian politik Islam dalam negara sudah saya jelaskan sebagian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita bersama. Diingat kalau nanti ditanya, semalam ada pengajian? Ada. Pengajian apa? Peradaban Islam dalam rumah tangga. Peradaban Islam di dalam politik. Nah, jadi pulang bawa ilmu, bukan bawa ketawa. Inilah dari saya, sekali lagi mudah-mudahan pondok ini menjadi sumber daripada peradaban Islam, dan mudah-mudahan melahirkan tokoh-tokoh Islam, dan mudah-mudahan Allah menggampangkan segala urusan pondok pesantren ini, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.